thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Selamat malam, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat KKID, IDM, dan yang selalu hadir dalam Jumatan bersama Ibu Teresa dari Kalkuta. Sebenarnya Pak Hanil pernah saya sampaikan, dan saya itu ketika mau menyiapkan buka file saya, ternyata ketemu ini tanpa bulan Maria. Pas saya juga habis ziarah, jadinya saya pakai lagi. Saya ingin mengajak kembali mengulang tema panggilan dari Ibu Maria sebagai hamba Tuhan, ya. Dan kali ini saya ingin mengajak merenungkannya dalam bagian di mana Ibu Maria berdoa. Mungkin kita tidak pernah melihat perikop di mana Ibu Maria berdoa, ya. Kalau Yesus kan sering, ya. Kalau Yesus itu kan ketika habis kerasulan, terus dia menyepi, mencari tempat sepi, dan dia berdoa. Dan juga dia selalu mengajak dua muridnya yang selalu ikut sama dia, Yohanes dan Yakobus juga, dan Petrus naik ke gunung untuk berdoa. Di manakah perikop Bunda Maria itu berdoa? Yang paling jelas adalah ketika ia mendapat
kunjungan dari malaikat Gabriel, dan doanya itu jelas sekali memberikan bagaimana Ibu Maria itu adalah hamba Tuhan. Dengan satu katanya fiat, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku adalah hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan itu juga mengingatkan kita pada bagaimana Yesus ketika dia dikunjungi oleh wanita Sirofenisian, ya, dan ibu itu dengan penuh sangat meminta kepada Yesus supaya mendoakan anaknya, dan apa yang dia minta juga dengan kekuatan, ya, dengan mengatakan memang betul aku ini adalah dari bangsa yang tidak terpilih, seperti halnya anjing yang makan dari rempah-rempah. Tetapi bangsa yang tak terpilih pun juga diberi kesempatan untuk makan yang rempah-rempah, ya. Bukan dari makanan yang disediakan, bukan dari sesuatu yang sudah disiapkan untuk anak-anak, tetapi dari rempah potongan-potongan roti yang jatuh dari meja tuannya. Semangat hamba Tuhan, dan semangat ini juga kita lihat dalam konteks Ibu Maria, wanita Sirofenisian, dan juga wanita-wanita lainnya dalam kitab suci, ya, seperti Maria Magdalena yang mengusapi kaki Yesus, dan juga seperti Maria-Maria lainnya yang meratapi, ya, ketika Yesus tidak ditemukan di makam. Hamba Tuhan di sini digambarkan bagaimana seseorang yang begitu ingin selalu dekat pada Yesus. Dan gambaran hamba Tuhan adalah gambaran seorang yang tidak mau kehilangan Yesus, sekaligus juga selalu ingin bersama Yesus. Jadi di sini gambaran hamba itu bukan tentang saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan lalu kemudian saya pergi, ya, setelah saya dibayar haknya. Bukan itu. Di sini gambaran hamba Tuhan adalah bagaimana seorang hamba itu tahu yang terpenting itu apa. Tadi dalam bacaan harian yang misa hari ini dari Markus 10:1-2, tadi dibacakan tentang perkawinan, ya. Jadi semua yang disatukan oleh Allah tidak boleh dicerahkan oleh manusia, ya. Dan yang dua menjadi satu. Saya mau mencoba melihatnya di sini hamba Tuhan di dalam sikap bahwa yang sudah dianugerahi Tuhan, tugas manusia adalah menjaga dan memeliharanya supaya rahmat dari Tuhan itu berkembang dan berbuah. Dalam konteks hamba Tuhan, bacaan hari ini dapat saya coba lihatnya dari kacamata demikian. Yang disatukan oleh Allah. Dalam arti ini adalah seorang hamba juga disatukan dengan Allah, ya. Kita semua yang mengalami sebelum mengalami secara pribadi relasi dengan Yesus, kita tercerai-berai, ya. Kita unoriented, ya. Jadi orientasinya itu tidak jelas, ya. Maka ketika kita menerima anugerah iman dan menjawab ya pada Yesus Kristus, kita menemukan sesuatu yang terorientasi dengan jelas, ya, arahnya. Dan arahnya itu adalah kepada Yesus. Nah, Ibu Maria sebagai hamba Tuhan, ia disatukan oleh kehadiran Yesus. Sebagai umat Israel yang tercerai-berai karena peperangan, karena perbudakan dan semuanya, perbudakannya sifatnya manusiawi itu tadi membuat manusia tercerai-berai, ya. Dan memang
Kalau lihat konsepnya budak itu kan dicerai-berai ya, dari kerumunannya ditarik, dibuang, diambil dan digunakan oleh para eh, yang membeli ya budak-budak itu ya. Di gambarannya adalah seorang budak dalam konteks manusia, dalam konteks sosial masyarakat adalah sesuatu yang tercerai-berai, yang tidak ada dalam satu kesatuan. Maka di sini kata hamba, hamba Tuhan itu, kata hamba itu menunjuk kepada suatu kualitas pelayan, tetapi tidak hanya pelayan yang sifatnya demi suatu upah ya, tapi pelayan yang memang dengan hati penuh ya, sekalipun tidak diupah pun tetap setia pada Tuhannya. Di sini bedanya antara budak dan hamba. Kalau kita lihat dalam pemahaman Injil Markus tadi, semuanya itu yang diatur oleh hukum dan semuanya itu seolah-olah menjadi pegangan, tetapi itulah yang mencerai-beraikan manusia. Karena kenyataannya hukum itu membuat manusia tidak melihat yang isinya tentang kesatuan, tetapi yang yang dibahas adalah tentang hak dan kewajiban. Mari kita lihat PowerPoint yang pernah saya sharekan juga. Dalam PowerPoint ini saya mengajak lagi untuk merenungkan tentang kesatuan teladan dari hamba Tuhan Bunda Maria dalam doa Rosario ya. Mari kita lihat PowerPoint-nya. Ya. Saya mau mengulang lagi apa yang pernah saya sampaikan. Tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kata kesatuan ya. Dan kalau kita merenungkan kata kesatuan, jelas sekali bahwa dalam doa Rosario, kesatuan hati dan budi itu selalu terarah kepada Yesus. Di sini digambarkan barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa akan menerima rahmat yang istimewa. Dan aku berjanji akan melindunginya. Yesus berjanji akan melindunginya. Dan Rosario menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan. Dan jiwa yang bersandar padaku tidak akan binasa. Barang siapa berdoa Rosario dengan penuh kesungguhan, dengan mendengar peristiwa-peristiwa tidak akan ditimpa kemalangan. Dan barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap Rosario, tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. Butir-butir Rosario menunjukkan bagaimana setiap orang yang berdoa melalui kesetiaan hamba Tuhan Bunda Maria, sungguh akan mengalami kesatuan dengan putranya. Di sini jadi Rosario bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi konfirmasi ya, sarana bagaimana melalui Bunda Maria setiap orang dihantar pada Yesus. Maka kesatuannya itu terletak pada perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Bunda Maria selalu menjadi bunda yang menjadi teladan bagi para umat, pada orang-orang yang telah diberkati dengan rahmat iman akan Yesus, untuk terus mengimani iman itu di atas segala situasi kemanusiaannya. Entah itu di dalam konteks sosial politik yang sedang dalam tekanan, atau dalam konteks kesulitan ekonomi sosial dan semuanya, atau bahkan juga ketika seorang dalam krisis hidup ya. Jiwa yang selalu bersandar dan jiwa yang selalu berdoa Rosario juga bersandar kepada Yesus. Kita cermati bagaimana doa Rosario senantiasa membuat setiap orang menemukan kedalaman relasi dengan Tuhan. Inilah hebatnya yang saya akui dalam diri Ibu Maria ya. Devosi kepada Ibu Maria tidak berhenti kepada dirinya. Devosi kepada Ibu Maria adalah
devosi yang membawa kepada putra. Maka kiranya juga menjadi banyak catatannya di dalam tradisi gereja Katolik ya. Bagaimana perayaan Bunda Maria begitu menonjol, tetapi tidak membawa kepada suatu uh, hubungan yang intim dengan Yesus sendiri. Kalau kita lihat dari 6 butir tadi yang saya bacakan tadi, itu kan dari penampakan di Bernardo di Lourdes ya. Poin-poin bagaimana diminta kita semua berusaha Rio. Di situ jelas sekali Ibu Maria selalu membawa semua kepada berjumpa dengan Yesusnya. Hanya memang dalam tradisi gereja, Bunda Maria peranannya cukup ditonjolkan sebagai devosi yang bertahun-tahun ya, berabad-abad diakui sebagai devosi yang tua. Tetapi tetap devosi kepada Bunda Maria tidak berhenti kepada Bunda Maria, tetapi pada Yesus. Maka di sini kita lihat ya, dalam relasi Bunda Maria ya, yang kita temukan dalam Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa dari Kalkuta selalu melihat Aetos ya, dan dia sangat respect pada Bunda Maria tentu. Dan dia bahkan menemukan juga visi ya dari Bunda Maria ketika dia ditanya pada Bunda Maria, apakah kamu akan menolak Yesus ya. Maka di sini peranan Bunda Maria dan yang jelas juga dalam Ibu Teresa dari Kalkuta, bagaimana hidupnya adalah hamba yang membawa orang kepada Yesus. Sini dikatakan cinta yang mendalam kepada Tuhan dan sesama yang tersingkirkan dan tersakiti, ya. Jadi cintanya yang mendalam kepada Tuhan itu dalam sesama yang tersingkir dan tersakiti itu, dia ingin mencintai Yesus dan tidak seperti Yesus tidak pernah dicintai oleh banyak orang karena pengalaman-pengalaman tersakiti dan pengalaman-pengalaman kemiskinan. Maka dia ingin mencintai Yesus melalui orang-orang yang selama ini uh, tidak merasa tidak pernah dicintai oleh Tuhan. Jadi Aitos yang Ibu Teresa selalu perjuangkan adalah bagaimana ia sungguh ingin orang-orang yang merasa tidak dicintai oleh Tuhan itu menjadi mencintai Tuhan. Dan ini kesetiaan Bunda Maria dan Bunda Teresa jelas sekali bagaimana menjadi perantara banyak orang untuk datang pada Tuhan. Dan dia sungguh mengatakan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Maka ketika Ibu Teresa diminta oleh Yesus, apakah kamu akan menolak aku? Dia jawab, tidak Tuhan. Melayani Yesus dalam pribadi sebagai hamba Tuhan itu kerap gitu kadang-kadang hal-hal yang kita pikir terlalu besar ya. Padahal melayani Yesus dalam kesetiaan sebagai hamba Tuhan itu sesungguhnya sangat kecil dan sangat sederhana. Kita tidak perlu memakai sesuatu organisasi atau memakai sesuatu hal-hal yang heboh gitu ya. Melayani Yesus sama halnya juga dengan mencoba menyelami misteri kasih Allah pada orang-orang yang tersingkir, yang di sini poinnya adalah Ibu Teresa jumpai dalam hidupnya. Jadi bagi Ibu Teresa dari Kalkuta, melayani Yesus itu adalah sangat jelas sekali, yaitu dengan ia melayani siapapun yang ia jumpai. Kata-kata yang besar dari Ibu Teresa adalah, the greater the pain and darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. Ya. Jadi hidupnya sendirilah tempat dia menemukan sebagai hamba Tuhan. Dan hidupnya sendirilah juga yang menjadi penghubung antara dia dengan banyak orang untuk mengalami kehadiran Tuhan. Maka semakin dia menemukan sakitnya ya, tersingkirnya situasi dunia, dan dia menemukan orang yang sungguh tersingkir itu di sana, disitulah ia menemukan smile at God ya, dengan mengatakan saya membawa lagi seseorang kepada Tuhan. Jadi di sini
The joy of loving Jesus, jadi kasih ya, sukacita mencintai Yesus itu datang dari the joy of sharing in his sufferings ya, yaitu sukacita yang berangkat atau lahir dari perjumpaannya dia dengan kemiskinan, perjumpaannya dia dengan orang-orang yang terlantar, dan disitulah joy yang Ibu Teresa maksudkan. Bapak Ibu, saya mau sedikit intermezzo dengan ini ya, apa namanya, video ya. Saya mau silakan dalam waktu 7 menit ini melihatnya, the joy ya. Jadi dikatakan sukacita yang Ibu Teresa alami adalah ketika dia bisa ambil bagian dalam sengsara Kristus. Dan sengsara Kristus itu ada dalam orang-orang yang tersingkir dan terlantar. Mari kita lihat sukacita bagaimana orang menemukan penderita melayani mereka yang sungguh-sungguh menderita itu adalah sukacita gitu. Dan ini ada video anak-anak kecil. Mari kita lihat bersama-sama. Sebentar. Oke. Sebelum menonton ini, silakan Bapak Ibu menangkap ya sukacita sebagai hamba Tuhan, yaitu dengan terlibat penuh di dalam hidup seseorang yang dilayani. Bisa seseorang, bisa banyak orang, tapi intinya melayani dengan sukacita orang-orang yang sungguh-sungguh terlantar itu adalah anugerah. Nah, anugerah itu seperti apa? Mari kita lihat video ini. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Saya stop sebentar. Kalau kita lihat sampai bagian ini, spirit hamba Tuhan di dalam ambil bagian dalam penderitaan Yesus, ketika Tuhan itu dialami secara nyata lewat orang-orang yang sungguh kita terlibat secara penuh ya. Saya mau mencoba mengkontekskannya dengan situasi kita hari-hari ini ya. Tadi pagi kita bersama-sama mengantar uh, Pak Wiranto Gunawan ya memasuki keabadiannya bersama dengan Bu Linda dan keluarganya. Dan kita menemukan bagaimana kebersamaan sebagai KKIT ambil bagian dalam kehadiran Pak Wiranto Gunawan almarhum dalam momen ini juga ya. Kita dulu kan waktu BPMT dan waktu acara-acara Jumatan juga bersama-sama di sini dengan beliau. Dan di saat beliau sakit dan Belinda juga menemaninya, kita juga bersama-sama ambil bagian dalam doa dan juga merasakan proses itu sebagai bagian iman kita. Ketika semua dialami dalam kesatuan dengan Tuhan, lalu peristiwa-peristiwa itu sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana sehat dan sakit, jatuh dan bangun itu adalah bagian yang dapat kita share ya. Jadi kita tidak hanya share kelebihan dalam arti apa yang kita mampu lakukan, tetapi juga kita share kekurangan yang kita alami ya. Dan salah satunya adalah pengalaman kesedihan sakit ya. Saya juga masih ingat kita juga baru saja kehilangan suami dari Bu Linda dari KKIT Padang ya. Dan hari-hari ini juga saya banyak mendampingi juga orang-orang yang saya kenali ya. Kemarin juga waktu sore saya juga mengunjungi di Karolus ya, salah satu bapak dari satu keluarga yang saya pernah dampingi juga selama hampir 8 tahun sakit, dan saya menemani keluarganya untuk hadir ya. Awalnya mereka juga tidak mudah untuk menghadapi ayahnya yang terkena demensia dan juga ada berbagai macam penyakit tambahan. Tapi ketika mereka pelan-pelan sebagai satu keluarga hadir ya, hadir bersama dengan orang yang sungguh punya arti dalam hidup mereka, meskipun tidak tahu harus bagaimana ya ketika orang yang dicintai itu tidak bisa apa-apa dan sakit. Tapi kehadiran itulah yang menunjukkan kesetiaan hamba Tuhan. Ya. Kita hadir bersama orang-orang yang sedang butuh kehadiran kita karena sakit atau karena kesusahan, itu menjadikan sesuatu tanda bahwa I thirst ya, ambil bagian dalam dahaga Tuhan dengan hadir dalam kemanusiaan kita bagi yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran kita, itu sungguh melegakan ya. Nah, pada bagian video ini yang terakhir, saya tidak akan semuanya menunjukkan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat, ini adalah penderita kanker ya. Dan tukang cukur ini mencoba bagaimana caranya bersama mereka ya, mengalami mereka. Bahwa they are not alone ya, mereka tidak sendirian. Inilah salah satu cuplikan tentang itu. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. In the suffering, we'll save it all our lives. We'll make a better day. Let's unity. We are the world. We are the children. We are the ones. Ya, ini salah satu ungkapan yang saya lihat di video ini, saya ingin angkat sebagai bagian tema hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan, spirit hamba Tuhan yang ambil bagian dalam penderitaan orang-orang yang kita cintai, menjadikan penderitaan itu juga suatu sarana untuk menjadi rendah hati dan menjadi benar-benar beriman ya. Jadi jalan penderitaan dan jalan salib itu adalah jalan yang membawa orang semakin mengalami
kemanusiaan itu juga sarana untuk saling mendukung dan menguatkan di dalam beriman. Nah, pada bagian video ini ada yang menarik ini ya, anak-anak ya. Kita lihat di sini. Mereka yang didampingi oleh para pelukis, mereka kegembiraan ya. Bagaimana mereka saling dihargai bagi orang-orang yang punya peran dalam anak-anak ini. Maka di sini ketika kita datang ya, saya yakin ya Bapak Ibu juga dalam LIA ya, dalam Love in Action, Bapak Ibu disambut oleh mereka yang selalu kita layani ya dengan hati ya. Dan ini kan bukan soal 1 hari 2 hari. Ini adalah suatu kesetiaan hamba Tuhan yang terus dilakukan. Maka saya teringat ketika kapan itu ya ada pembicaraan apa yang sungguh menjadi tanda bahwa seseorang ikut KKIT ya. Dan itu adalah sesuatu action. Ketika cinta itu dilakukan di dalam aksi dan itu dilakukan setiap hari atau dalam kontinuitas yang terus-menerus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, itulah sebenarnya suatu yang menunjukkan bahwa siapapun adalah bagian dari KKIT ya. Jadi kerabat kerja Ibu Teresa itu bukan sesuatu yang formal yang harus dilakukan dengan model inisiasi dengan suatu tahap bertahap. Ternyata kita menemukan bahwa LIA itu adalah suatu tanda bagaimana kita itu adalah hamba Tuhan dan hamba Tuhan yang sungguh ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Itulah isi dari LIA ya, Love in Action. Kalau kita lihat kegembiraan ini ya tadi Bapak Ibu ya, seorang yang punya peran ya, punya peran besar dalam diri anak-anak itu, dan ketika dia datang itu lihat sekali bagaimana mereka gembira menyambutnya. Dan itulah kekasan dari Ibu Teresa dari Kalkuta dan para suster. Ya. Itulah kekasan dari KKIT dan semua sahabat-sahabat yang ingin terus ambil bagian dalam ITERS ya. Karena apa? Karena ada sukacita di sana. Hari ini saya dari Bandung Bapak Ibu ya. Dan dari Bandung dan saya tadi ketemu dengan Monsignor Anton ya, teman saya. Teman angkatan waktu seminari dan ketika dia menerima saya dengan cerianya dan diajak makan siang dan kita ngobrol lumayan lama dari jam 1 sampai jam 4 ya. Dan kita nyambung terus ngobrolnya dan saya kagum ya dengan keceriaan Monsignor Anton ya. Dan dia katakan saya gembira di sini Romo Rudi ya. Saya panggil dia uskup Monsignor ya, dia panggil saya Romo ya. Ya kita sama-sama teman tapi saling menghormati. Dan beliau mengatakan saya sukacita di sini di Keuskupan Bandung karena memang saya benar-benar ingin memperhatikan kesejahteraan dari para Romo. Ya semua yang sedang bermasalah saya temani dan semua juga saya sapa ya. Dan dia mengatakan dengan keterikatannya dia dengan semangat murah hati dari keuskupan dan uskupnya juga ya sebagai pimpinan, dia mengatakan pada saya, Romo, dalam 3 menit saya melakukan mutasi 80 orang. Hanya sederhana. Ketika ada pesta, kan dia tiap 3 tahun ya ada pertemuan dengan para imamnya, baik dari diosesan maupun dari OSC di Keuskupan Bandung. Beliau mengatakan, dalam 3 menit saya dapat melakukan mutasi 80 orang dan semuanya mengatakan siap Bapak Uskup. Padahal dulu waktu saya jadi provinsial OSC susahnya bukan main. Dan berkali-kali dia mengatakan, tampaknya sekarang para imam tarekat itu harus belajar dari para diosesan ya, karena mereka semakin lebih taat kepada uskupnya. Ya, ini hanya ilustrasi bagaimana sukacita hamba Tuhan itu
juga membawa sukacita pada orang-orang yang dilayani ya Bapak Ibu ya. Maka kalau kita mengatakan sebagai hamba Tuhan, tidak ada lahir suatu sukacita yang membuat membuat orang lain juga semakin dekat pada Tuhan, maka kita perlu bertanya, apakah sungguh aku adalah hamba Tuhan? Salah satu hal yang menunjukkan kualitas hamba Tuhan adalah kesetiaan dan kesungguhan setiap saat untuk terus melakukan untuk Tuhan ya. Maka mari kita lanjutkan dari PowerPoint tadi. Dari sini kita menemukan yang dikatakan dalam kalimat terakhir ya. The greater the pain and darker the darkness, the sweeter will be my smile at God ya. The joy of loving Jesus comes from the joy of sharing in his sufferings. Jadi di sini ketika kita melihat ya kesulitan dan tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita melihat di situ ada sesuatu panggilan. Panggilan bagaimana Yesus menggerakkan hati kita. Monsieur Anton itu adalah dari OSC ya, kongregasinya. Dan memang dia menemukan bahwa sejak dari dia sudah 10 tahun ya sekarang menjadi uskup ya. Dan dia mengatakan awalnya memang tidak tahu bagaimana, tapi ketika menyapa setiap anggota dari Uskupan Bandung dan menyapa dengan sebagai orang yang diapresiasi ya, sebagai pimpinan dan sebagai anggota, dan merasakan bagaimana sapaan itu menurut dia memberikan juga kegembiraan ya bagi anggota-anggotanya. Dan dia pernah bertanya pada satu Romo yang usia 80, Romo bagaimana kok bisa sehat setiap hari gitu ya, dan kelihatan apa namanya gembira ya. Dan Romo itu mengatakan, Bapak Uskup, tinggal aja, setiap pagi senam naik kakinya diangkat dengan posisi bungkuk naik gitu ya. Dan dia lakukan sekarang tiap hari, dan ternyata memang betul karena dia melihat Romo itu di usia 80 sudah selalu semangat ya. Maka dia setiap bulan mengirimkan wine kepada Romo itu. Dan perhatian yang rutin itu ternyata sungguh-sungguh menggembirakan anggota seniornya itu. Nah, the joy of loving Jesus come from the joy of sharing in his sufferings ya. Ketika seseorang dapat ambil bagian dalam sharing ya, hidup dengan orang-orang yang dilayani, entah itu yang senior, entah itu yang muda, setiap orang mempunyai konteksnya masing-masing, tapi ketika setiap konteksnya masing-masing orang itu kita dapat terlibat di dalamnya dalam kesetiaan, entah berupa sapaan, entah berupa kegiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat KKIT lewat LIA ya, apapun bentuknya, ketika itu dilakukan dalam kesetiaan dan kesungguhan dengan hati yang tulus untuk mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus, akhirnya kegiatan itu menjadi sumber kegembiraan yang menguatkan kita untuk melakukannya terus ya. Jadi di sini melayani bukan hal yang sifatnya harus diada-adakan atau harus istilahnya disiapkan. Melayani adalah sesuatu yang alami ya. Alami yang mengalir dari suatu kerinduan untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam setiap orang-orang yang kita layani. Inilah selalu yang saya ingat 3 penampakan Ibu Teresa ya, dalam konteks dengan Bunda Maria adalah ketika yang layanilah mereka milikmu, bawalah mereka kepada Yesus, bawalah Yesus kepada mereka, jangan takut, ajarilah mereka berdoa rosario sekeluarga. Saya belum pernah menemukan penjelasan dari yang bagian ini ya, interpretasi dari atau pemahaman dari Ibu Teresa, tapi saya coba melihatnya dari konteks bagaimana doa rosario yang tadi kita lihat di depan ya.
itu selalu fokusnya kepada Yesus, bukan Bunda Maria. Maka di sini kata-kata Bunda Maria kepada Ibu Teresa, ajarilah mereka berdoa rosario sekeluarga. Artinya Bunda Maria ingin setiap keluarga sungguh terhubungkan dengan Yesus putranya. Karena core-nya rosario adalah Yesus ya. Kita lihat Bapak Ibu, kita punya 3 peristiwa ya, peristiwa mulia, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia ya. Lalu dalam setiap peristiwa itu menunjukkan bagaimana relasi dengan Tuhan selalu ada. Maka rosario itu tidak berdiri sendiri, tetapi rosario itu adalah bagian dari bagaimana aku bisa selalu membawa untayan-untayan rosario itu sebagai perekat ya, perekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka di sini dalam penampakan yang berikutnya adalah Bunda Maria mengantar ya, mengantar memegang Bunda Teresa untuk melihat Yesus yang tersalib. Mari kita coba rumuskan kata-kata yang ada dalam setiap kata-kata Ibu Teresa tentang doa ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana penampakan doa dalam konteks doa rosario adalah pusatnya adalah pada Yesus. Mari kita lihat setiap kata-kata Ibu Teresa, di manakah senternya, di manakah pusatnya. Mari kita lihat kalimat ini. Berdoa bukanlah meminta. Berdoa adalah menempatkan diri seseorang di dalam tangan Allah, di dalam kehendaknya, dan mendengarkan suaranya secara mendalam di dalam hati kita. Di sini berarti doa tiada lain adalah hadir dalam kehadiran Allah yang terus ada pada hidup kita. Nah, kalau tadi Ibu Teresa, Ibu Maria meminta pada Ibu Teresa, berdoalah rosario sekeluarga. Tiada lain adalah hadirlah selalu satu keluarga sebagai satu kesatuan. Maka di sini Bapak Ibu kalau kita lihat doa bersama itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Artinya sama dengan bagaimana kita bisa satu sama lain dikuatkan oleh satu kesatuan, yaitu ikatan batin dengan Yesus. Dan ini yang kita sudah tahu ya, kata-kata dia, kata-kata Ibu Teresa yang sangat terkenal ini. Bila kita berdoa, maka kita percaya. Bila kita percaya, maka kita mencintai. Maka bila kita mencintai, maka kita melayani. Dan selanjutnya kita mengalami damai. Nah, dalam kaitan dengan tema mengikuti teladan Ibu Maria dalam panggilan menjadi hamba Tuhan, khususnya yang saya coba lihat dalam konteks Ibu Teresa dari Kalkuta adalah soal hamba Tuhan itu adalah kesetiaan untuk terus bersandar pada Tuhan. Dan itulah adalah doa. Doa itu sungguh menjadi sesuatu yang kita butuhkan, bukan pertama-tama apa yang kita minta, bukan itu. Doa kita butuhkan supaya kita tetap terus bersandar pada Tuhan. Karena itulah yang membuat kita semakin mengalami bagaimana setiap apa yang kita alami adalah bagian dari kesempatan kita bersandar pada Tuhan. Maksudnya demikian. Ketika kita mengalami kebaikan atau mengalami hal yang menyenangkan, kita pun juga tidak lupa terus bersandar pada Tuhan. Sama halnya ketika kita sakit, ketika kita susah, kita pun juga tidak lupa untuk terus bersandar pada Tuhan. Tidak dalam arti bahwa hanya ketika kita tidak ada masalah kita bisa melupakan Tuhan. Dan ketika kita sakit kita ingat Tuhan.
Disitulah yang sebenarnya pertanyaan hamba Tuhan itu, apakah aku sebagai budak atau aku sebagai hamba? Kalau spirit budak itu berarti dia hanya mengambil keuntungan untuk sesuatu yang dia butuhkan, tetapi ketika dia tidak apa namanya sudah tidak lagi mau, dia bisa pergi ya. Dan itulah konteks dari seorang budak dalam arti ia hidup dalam penderitaan manusia. Maka dia mau membebaskan diri dari penderitaan manusia. Tetapi sebagai hamba Tuhan, bukan itu poinnya. Sebagai hamba Tuhan adalah orang mau selalu bersandar pada Tuhan. Maka bagi dia bukan soal keuntungan atau kerugian. Bagi dia adalah suatu kerinduan ya. Selalu bersama Tuhan, selalu mengalami Allah, itulah kerinduan batin seorang hamba Tuhan. Saya baru saja selesai membawa ziarah kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan saya kembali mengunjungi tempat-tempat para martir itu di apa namanya disesah ya dan disirami air panas belerang ya. Dan pengalaman ini kembali mengingatkan saya tentang bagaimana seorang hamba Tuhan itu sungguh suatu pilihan. Tadi dalam pembicaraan dengan Monsieur Anton ya, dia mengatakan menarik juga ya, saya juga nggak pernah membayangkan seperti itu. Kita tuh belum pernah punya martir ya di Indonesia itu. Sekalipun ada Romo Sanjoyo gitu ya, ada Budro Romo yang bersama Romo Sanjoyo itu ya. Tapi belum sungguh-sungguh ada namanya sejarah kemartiran di Indonesia. Dalam arti apa? Sungguh-sungguh suatu pilihan. Dan pilihan itu tidak hanya 1-2 hari, itu terus ya. Di Jepang itu dan di Korea itu ada begitu banyak martir. Dan itu penyiksaan yang terus-menerus itu tidak membuat mereka lelah untuk terus bersembunyi dan berdoa. Dan inilah yang tadi waktu dalam pembicaraan dengan Monsignor Anton ditunjukkan ya. Keimanan kita di tanah air ini sungguh mendapatkan tantangan karena kita merasa seolah-olah ya, mengalami sesuatu yang ya seperti kejadian di Pamulang, itu adalah hal yang berat juga. Tetapi apakah itu sungguh juga sudah dilandasi oleh sesuatu yang dalam kaitan ini dengan para martir itu? Kesetiaan untuk mengikuti Yesus. Kesetiaan untuk terus bersama Yesus. Tentu yang paling menentukan adalah ketika semua sisaan-sisaan itu membuat mereka tidak berhenti untuk percaya pada Yesus. Nah, dalam konteks kita, mungkin kita bisa bertanya Bapak Ibu ya, sungguhkah kita sudah menghayati semua kemartiran itu dalam bentuk hamba Tuhan? Karena kata kunci dari para martir ya adalah hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan ya. Dan itu dalam konteks mereka memang berat ya. Tetapi core intinya, intinya adalah tetap sama, bagaimana setiap manusia hidup untuk Tuhan dan selalu dalam kaitan itu menghidupi semua pilihan-pilihan hidupnya. Mari kita coba perhatikan juga bagaimana para martir ini ya juga menghormati ya. Jadi Bapak Ibu ini kan 139 gereja yang ada di daerah Koto, Nagasaki semua itu untuk mengenang para martir. Artinya mengenang nenek moyang ya. Mengenang sejarah bagaimana nenek moyang mereka selama lebih dari 8 generasi dikejar-kejar, bersembunyi dan berdoa dan mereka mendirikan gereja di sana. Ini adalah daerah Nagasaki, yang ini adalah Kyoto ya. Dan Nagasaki di atas itu, dan ini adalah Kyoto. Dan ini totalnya ada 139. Kalau kita melihat semangat mereka mendirikan gereja mengenang para leluhur,
Itu kan berarti ada sesuatu kebanggaan ya Bapak Ibu ya. Kebanggaan bahwa iman yang begitu beratus-ratus tahun itu ya, yang dilarang semuanya tetap tidak dapat berhenti dan tidak dapat dihentikan. Maka kekaguman pada leluhur itu juga menjadi salah satu bentuk bagaimana semangat hamba Tuhan yang nyata di dalam kematian para martir ini tidak pernah sia-sia. Oke, saya mau mengakhiri Bapak Ibu dengan satu video lagi ya. Dalam video ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya, bagaimana setiap orang dari kita itu mengalami Yesus yang tersembunyi ya. Dan itu kita pernah nonton ini berkali-kali ya. Ibu Teresa di dalam menunjukkan ya bagaimana hamba Tuhan itu adalah hamba-hamba yang selalu ada di dalam hidup yang dialami bersama. Dan hidup yang dialami bersama itu tidak lain adalah ketika kita tetap menghormati setiap insan manusia itu sebagai cara Allah untuk terus menuntun kita. Dan di sini yang dipilih oleh Ibu Teresa adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui orang-orang miskin. Mari kita lihat sebentar videonya. Jadi, mengapa orang miskin dipilih oleh Ibu Teresa? Ini pertanyaan besarnya ya. Mengapa orang-orang terlantar, orang-orang yang berkekurangan, itulah yang dipilih. Ya. Dan di sini kata terlantar, tersingkir itu tidak semata-mata tentang materi ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini terlantar tersingkir itu adalah yang tersingkir yang tidak dapat mengalami Allah Maha Kasih, yang karena alasan-alasan sosial, ekonomi, politik, budaya membuat manusia terisolir dari dirinya sendiri atau mengisolir dirinya sendiri dari kasih Allah. Mari kita lihat cuplikannya. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Oke. Bapak Ibu, kita sering menonton yang ini ya. Tapi mari kita pada kesempatan kita berhenti pada bagian ini. Bagi Yesus yang paling sungguh menurut Ibu Teresa ya, yang paling sungguh menikam jantung hatinya dan membuat dia pedih adalah bukan penyaliban itu, tetapi kesepian itu, kemarahan, agoni ya. Dan itulah yang sungguh-sungguh membuat hatinya tersayat ya. Merasa ditinggalkan, merasa tidak diakui. Dan itulah yang membuat manusia sakit menderita. Crucifixion was temporary on the flesh. Jadi penyaliban itu sifatnya sementara, hanya sakitnya di tubuh ya, di daging. But the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And Jadi di sini dikatakan oleh Ibu Teresa
peluh darahnya Yesus itu menggambarkan bagaimana mereka yang marah ya karena disingkirkan, marah karena ditelantarkan, marah karena ditolak, itulah ditinggalkan sendirian, itulah yang menyebabkan uh, peluh darah Yesus itu ya. Jadi ketika Yesus memerlukan peluh dari darah dari dirinya, menggambarkan kemarahan orang ya tentang merasa ditolak dan semua. I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. Bapak Ibu, saya tidak menampilkan semuanya. Kita sudah sering nonton juga. Sebagai akhir dari renungan ini, menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan dalam konteks teladan Ibu Maria yang kita renungkan dalam tema MMT bulan ini, meneladan Ibu Maria dalam kesederhanaannya. Mari kita coba lihat dalam konteks Ibu Maria, Bunda Yesus, dan Ibu Teresa dari Kalkuta. Semangat hamba Tuhan yang selalu ditunjukkan adalah suatu proses yang terus-menerus ya. Tidak ada hentinya, bahkan terus. Karena itu untuk Yesus. Jadi hamba Tuhan adalah melayani Yesus. Maka kita sebagai seorang yang sudah mengamini Yesus dan bahkan juga bersama-sama selalu merenungkan Ibu Teresa dari Kalkuta, kita semakin sadar bahwa Lia itu bukan lagi suatu kegiatan. Lia itu suatu komitmen. Love in action ya. Lia itu adalah suatu tanda bahwa memang kita hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu ya tentu ada up and down ya. Ketika kita merasa lonely karena merasa sudah melakukan banyak kok. Aku seperti ini kehilangan orang-orang yang aku cintai. Aku sudah mengalami untuk Tuhan banyak kok. Kenapa aku masih mengalami ini? Dan itu bukan hal yang aneh ya Bapak Ibu ya. Kita mengalami seperti lonely itu. Seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Seolah aku sudah melakukan untuk Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberikan aku ya sesuatu yang aku inginkan juga. Dan hamba Tuhan adalah, poinnya adalah setia untuk terus dalam situasi apapun, dalam situasi kesedihan, kehilangan apapun, kita tetap untuk Tuhan. Karena itulah kualitas dari seorang hamba Tuhan yang dituntut seperti Ibu Maria, Ibu Yesus, maupun Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Maria selalu ada bersama Yesus, selalu berdoa, selalu menjaga Yesus. Tapi kenapa dia harus sampai akhir dia tidak dapat membatalkan penderitaan pada putranya? Karena dia tahu itu adalah misteri iman. Maka yang Ibu Maria lakukan adalah bukan melawan orang-orang yang memukuli Yesus, memaki-maki. Dia setia berjalan bersama Yesus dalam jalan salibnya. Dan di saat-saat terakhir, dia pun juga ada di sana memangku Yesus yang setelah wafat di kayu salib diturunkan yang kita sebut Pieta. Bunda Maria berduka cita. Dan duka citanya adalah bahwa kemanusiaan manusia membuat Allah ditolak. Dan itulah duka Maria. Maka Pieta menggambarkan duka cita Maria yang terdalam adalah masih banyak orang yang menolak Yesus, yang adalah Allah. Maka Bunda Maria memangku Yesus dan menggambarkan bagaimana dia sungguh setia dalam sampai pada titik di mana Yesus yang terkulai wafat itu sungguh ada dalam pangkuan Bunda Maria. Merasa ditinggalkan dan merasa tidak menemukan Tuhan itu adalah bagian dari krisis
hamba Tuhan, tetapi dalam krisis itu orang semakin tetap setia menjadi hamba Tuhan, dan itulah panggilan dari Bunda Maria dan juga Bunda Teresa dari Kalkuta. Bukan hiburan yang dicari, bukan reward yang dicari, tetapi tetap setia dalam badai, dalam taifun, dalam hujan, apapun tak menggoyahkan keduanya sebagai hamba Tuhan. Demikian teman-teman, semoga renungan ini membantu untuk didalami lagi dalam bulan Rosario ini. Saya mengundang untuk terus kita berosario seraya menyelami bagaimana perjalanan Ibu Maria sebagai teladan hamba Tuhan juga semakin kita dapat temukan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih. Moga Pak Winardi. Ya, terima kasih Romo Rudi. Jadi ada catatan di sini yang saya kutip ya dari Romo hari ini. Hamba itu adalah setia ya di dalam menjalani ya kita ya hidup sebagai sehari-hari. Meskipun itu sulit Romo. Jadi dan pada bulan Maria ini pada minggu kedua kemarin, Jumat kedua, kita dibawa oleh Romo Gani tentang kehadiran ya. Kita hadir di dalam orang-orang miskin ya. Jadi kehadiran. Kemarin oleh Romo Kris itu sebagai jalan ya untuk kita melegakan dahaga Yesus ya. Meneladani Maria. Jadi melalui Bunda Maria kita akan bisa mendengar kehausan Yesus. Kita bisa meneladani. Dan malam ini kita itu ya diingatkan kembali ya Romo sebagai hamba. Awalnya kata-kata hamba itu kayak biasa ya, sudah sering kita dengar ya. Dan bahkan dalam doa malaikat Allah itu kan selalu ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kayak kata-kata yang biasa begitu Romo. Tapi malam ini tuh ya lebih dalam lagi ya tentang hamba. Ternyata sulit ya Romo menjadi hamba ya, setia itu. Ya itu yang mungkin saya rasakan ya. Jadi itu yang saya rasakan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing ya atau mau bertanya kepada Romo Rudi, saya persilahkan. Oke, silahkan teman-teman. Bu Koni mungkin mau bertanya, bisa dibuka ya semua suaranya teman-teman. Nah, kebanyakan ya memang susah ya Romo, karena kalau kita kan diminta untuk jalan salib ya, jadi ya setara juga dengan hamba ini ya, kita menjalani untuk setia, untuk dekat dengan Yesus ya, di dalam segala suka dan duka, dalam sakit dan segala sehat ya. Itu hanya menjadi sarana menurut Romo Rudi ya. Tetapi seringkali sekarang juga banyak orang yang apa ya istilahnya ini teologinya kemakmuran, teologinya apa namanya bukan jalan salib Romo, tapi ya ya yang seperti itu gitu. Jadi kan bertolak belakang gitu. Sehingga ya mungkin kalau apa ya kok rasanya tuh menjadi Katolik ini waduh abot gitu Romo. Kok kok enak ikut anu ya ikut aliran sebelah gitu ya. Kok enak ya didoakan supaya makmur, didoakan supaya ini ya. Tapi kalau kita ya sebagai Katolik ini kan kita lebih jalan salib ya. Ya apalagi malam ini itu hamba ini eh, benar-benar ya sudah sama dengan tadi ya, dengan yang Romo Gani, Romo Kris bawakan. Jadi sudah saya kira tuh setara gitu, sudah sama. Jadi itu menurut saya cukup berat ya. Memang mungkin satu yang saya tanya Romo, kata kuncinya sebetulnya apa Romo, supaya kita tuh bisa menjadi hamba yang setia.
Iya, wah ini pertanyaan yang tidak mudah. Saya mencoba melihat begini. Tadi kan saya sudah mengangkat soal budak ya, budak dan hamba ya. Eh, Mungkin ini agak keras ya Bapak Ibu ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Karena kan sharing iman ya. Apakah kita beriman pada Tuhan dengan mental budak atau dengan mental hamba? Itu dua hal yang kiranya dapat kita renungkan dalam Rosario ya. Kalau kita hidup dalam sehari-hari dengan mental budak dalam arti itu, kita lihat konteks slave ya. Slave itu kan eh, manusia tidak diperlakukan sebagai manusia. Manusia diperjualbelikan, diperdagangkan untuk kepuasan manusia. Maka di sini menjadi slave itu bergambaran sebagai suatu manusia yang tidak diperlakukan sebagai manusia. Maka kalau kita beriman dengan dalam tanda kutip mental budak tadi, berarti kita seolah-olah sebagai kita mencari Tuhan yang akhirnya dapat membebaskan saya dari perbudakan ya. Dan ketika memahami Allah seperti itu, kita justru akan menderita. Karena apa? Karena yang kita cari ada keselamatan dalam arti yang kita inginkan. Ya. Karena percaya itu dalam konteks menjadi pengikut Kristus, menurut hemat saya dari hari ke hari semakin saya sadari, bukan itu. Gitu. Iman pada Tuhan itu bukan mencari keselamatan seperti yang kita bayangkan. Tapi di sini Bunda Teresa dari Kalkuta, Bunda Maria sendiri ya, menunjukkan kepada semua umat beriman ya yang percaya pada Yesus. Beriman pada Tuhan adalah karena Tuhan satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup ya. Mari kita coba lihat di sini. Kalau kita menghayati relasi dengan Tuhan sebagai hamba, di sini hamba tiada lain adalah seseorang yang sungguh bersyukur ya. Dia punya Tuhan yang sia dapat abdi. Nah ini, jadi hamba itu adalah suatu pemahaman tentang aku mengabdi, bukan aku mau dibebaskan. Kalau budak itu seperti itu. Maka kalau kita beriman sebagai seorang hamba, maka saya mau mengabdi kepada Tuhan. Santo Ignatius dari Loyola dalam latihan rohani, dalam panci-panci Kristus ya, di minggu kedua, digambarkan dia ingin mengikuti sang raja. Ya. Dan yang dimakan sang raja, yang dipakai sang raja, dan semuanya, itulah yang dia jadikan sebagai pegangan. Maka mengabdi kepada sang raja, gambarannya sang raja kan, raja yang dia gambarkan kan pernah dulu dari dia tentara ya, sang raja beneran, tapi pada raja yaitu Allah sendiri. Maka di sini mental dia sebagai prajurit, sebagai hamba, mengabdi sampai semati-matinya untuk rajanya. Dan ini kebanggaan ya Bapak Ibu ya. Ini suatu kehormatan ya. Dia bisa mengabdi kepada sang raja. Nah, mental dari seorang prajurit diambil dan digerakkan oleh Roh Allah menjadi dia mengabdi kepada Allah sang raja. Kristus itu sendiri. Maka di sini mental sebagai hamba adalah mental yang luar biasa. Artinya pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan. Dan itulah konteksnya. Maka mungkin kalau kita masih merasa apa namanya ya, dalam arti tertentu ya, banyak tuh orang yang sudah sekian lama berdoa, sekian ini melakukan ini, kenapa kok masih begini? Mungkin kita boleh bertanya, jangan-jangan aku masih melihat Allah dalam arti aku seperti seorang yang tidak bebas gitu ya, terbelenggu ya, terbelenggu oleh segala macam ketakutan, terbelenggu dengan segala macam kekhawatiran, terbelenggu dengan segala macam ya hal-hal yang sifatnya sungguh dalam konteks manusia, maka ya memang kita perlu rahmat untuk dari Bunda Maria dan Bunda Teresa untuk semakin
memiliki iman sebagai hamba. Hari-hari ini saya punya keprihatinan kepada anak-anak mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Maka banyak yang bertanya kenapa saya botak gitu ya. Saya itu punya keprihatinan kepada anak-anak mahasiswa karena apa? Masih banyak mereka yang terbelenggu oleh hal-hal seperti itu. Ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan ya. Ada banyak anak-anak mahasiswa yang datang juga dan ya mungkin bisa saya ceritakan salah satunya adalah ada seorang mahasiswa yang kemarin ikut Krisma dan dia minta waktu kepada saya dan dia bilang saya marah pada orang tua saya Romo, khususnya bapak saya karena saya tidak diharapkan lahir sebagai seorang wanita tapi seorang pria ya. Maka ketika dia lahir sebagai wanita tampaknya sudah ada pembicaraan dititipkan pada neneknya. Dan neneknya selalu mengatakan orang tua kalianmu adalah bapak ibumu. Nah, waktu dia usia 3 tahun, dia sebenarnya ibunya sudah terus mau membawa dia pulang ya, tapi dia sebagai bayi menolak terus kata neneknya. Dan ketika di usia 3-4 tahun dia diminta untuk ke rumah orang tuanya, dia nggak mau menolak ya. Dan kehangatan dari neneknya itulah yang selalu dia ingat ya. Dia bilang sebagai anak kecil dia ingat dia menolak untuk ke rumah bapak ibunya. Nah, waktu kelas SD dia selalu mengatakan nanti SMP. Waktu SMP dia bilang SMA. Akhirnya dia kuliah sekarang dengan orang tuanya. Tapi perasaan ditolak itu tidak pernah hilang. Ya. Lalu saya tanya pada dia, apakah betul yang merasa ditolak hanya kamu? Bukankah waktu kamu kecil ibumu juga meminta kamu pulang, kamu menolak? Bukankah kamu juga menolak mereka? Nah, pengalaman ditolak itu kan pengalaman terbelenggu ya. Tapi untuk sampai pada orang sungguh-sungguh masuk dalam proses dibebaskan, itu memang butuh suatu proses yang lepas dari mental tadi ya. Mental yang terbelenggu tadi, mental budak tadi. Maka saya katakan kepada dia, memang memaafkan dan mengampuni itu adalah hal yang dibutuhkan. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah rahmat untuk bahwa Anda dilahirkan. Dan yang hanya dapat melahirkan adalah orang tua ya, bapak dan ibu ya. Maka sejahat-jahatnya atau sekurang-kurangnya atau situasi yang membuat mereka itu berpikir demikian itu kan hanya sementara. Tetapi yang nyata adalah mereka ada bersamamu. Dan dia mulai menangis dan mulai menemukan ya. Dan kemarin dia juga menemui saya lagi dan dia mengatakan terima kasih Romo, pelan-pelan saya sudah bisa berdamai lagi dengan orang tua saya. Nah, saya melihat di sini ada perubahan yang transformasi ya dari menemukan orang tua dalam suatu relasi yang seperti terbelenggu, tapi sekarang menemukan orang tua dalam relasi karena Yesus ya. Dan relasi dengan Tuhan itulah yang membuat dia memutuskan untuk ya mulai pelan-pelan ya berrelasi lagi. Mungkin tidak bisa memaafkan, mungkin tidak bisa lagi mengampuni, tetapi karena hati yang ingin mengalami Yesus, maka tinggal bersama Yesus dan Yesus adalah kebenaran yang nyata di dalam keputusan dia untuk menerima mereka sebagai orang tua. Kiranya itulah yang membuat manusia menjadi mau ya mengabdi Yesus dalam situasi apapun. Maka mungkin mengakhiri tadi pertanyaan tadi, kesetiaan dan ketaatan adalah kualitas seorang hamba karena memang hamba adalah mengabdi Tuhan ya. Kita tidak terbelenggu, kita tidak lagi terpenjara mengikuti Yesus, tapi kita mengikuti Yesus karena mau mengabdi Dia dalam kemanusiaan kita, dalam kekurangan kita. Hari ini saya sedang terus mengamini suatu kalimat ya, do the best dan let God do the rest. Itu kata-kata yang selalu saya pegang ya. Kita melakukan yang terbaik sebagai abdi, meskipun kita tahu
tidak ada yang sempurna sebagai abdi ya. Karena kita tahu Tuhanlah yang melengkapi. Dan Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi abdi yang sempurna dalam arti melakukan segala-galanya sampai kita lupa bahwa kita tuh terbatas itu. Maka Tuhan selalu mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan tahu yang membutuhkan Tuhan adalah yang letih lesu dan berbeban berat. Bahayanya mereka yang tidak merasa letih dan lesu itu yang tidak datang pada Tuhan. Padahal sudah bebannya berbanyak-banyak ya. Belenggunya banyak sekali. Maka demikian Pak Winardi. Ya, terima kasih Romo. Berarti kata kuncinya adalah setia ya dan taat ya di dalam mengabdi ya Romo. Jadi itu yang tadi saya garis bawahi ya dari Romo. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau sharing? Silahkan. Boleh ya, Ya, Romo, Bu Mas Lintri. Win. Silahkan. Ya, Ya, silahkan Bu Lintri. saya tertarik sekali dengan Mas Winardi tadi mengatakan bahwa kok kayaknya enak ikut sebelah gitu ya. Kemarin waktu kami di Besokor itu kan ada bertemu sebenarnya misa selebran oleh Romo Vikep, di mana di situ dipaparkan data-data umat Katolik yang semakin ke sini itu ternyata semakin menurun ya Romo ya. Dari tahun 2000 itu tulisan 2.500 berapa untuk dewasa, kemudian anak-anak. 5 tahun terakhir itu dari 1.500 yang anak-anak itu sekarang hanya menjadi 700. Berarti kan terjadi penurunan yang sangat besar sekali, hampir 50%. Nah, itu menjadi pertanyaan, bagaimana kehadiran kita itu? Kan di Besokor waktu itu kemarin itu pertemuan para katekes, pendamping di paroki-paroki. Romo Vikepnya mengatakan sudah berapa yang para pewarta mendampingi untuk menerima sakramen inisiasi. Kemudian berapa Romo sudah menerimakan sakramen inisiasi. Maka kalau tadi Mas Win mengatakan kayaknya enak ya. Kemarin ketika dalam misa itu saya juga berpikir iya ya. Semakin ke sini kita kok semakin tidak bertambah tetapi semakin berkurang. Kemudian ditanyakan bagaimana kehadiran kita. Dan saya juga prihatin juga. Saya punya banyak murid yang kok dulu ketika di SMP saya mendampingi ikut Mesdina rajin di gereja. Saya dengar-dengar sekarang sudah berpindah ke sebelah seperti kata Mas Win tadi. Kemudian saya mengatakan seperti yang Romo katakan tadi, apa karena mereka memang sudah berkeluarga tapi ya karena orang mampu, kemudian juga jarang ke gereja ya. Kalau memang ada kegiatan, oke, kita datang, kita sambangi, mereka mesti pasti memberi. Tapi menjadi keprihatinan juga banyak yang berpindah gitu loh. Ya, itu gimana Romo tentang kehadiran kita sebagai ya kata Romo Sugiono pewarta-pewarta sada, kehadiran kita seperti Ibu Teresia tadi, apa yang harus kita lakukan. Bahkan ada satu keluarga itu yang itu sekarang masuk dalam gereja Mawar Saron itu ya dengan program 1.000 gereja 1 juta umat. Waduh. Dan ketika ketemu saya pada awalnya mengatakan bahwa Bu, saya sudah pindah Kristen tapi anak-anak dan istri masih di Katolik. Tapi ketika terakhir Romo kami cerita, Bulia kami sudah ketemu satu keluarga itu. Terus dia mengatakan, yaitu Romo kami sekarang sudah berpindah. Saya yang mengatakan, ya silakan kalau Anda di tempat yang baru, Anda menemukan yang terbaik. Tapi yang terbaik tetap di gereja Katolik, kata Romo. Romo cerita dengan saya. Terus Romo mengatakan,
kami Gereja Katolik itu terbuka. Silahkan kapan-kapan kalau Anda mau berbalik kembali ke Gereja Katolik, ya Gereja Katolik itu terbuka. Dan itu terjadi juga ketika ada satu keluarga di Pemalang, anaknya laki-laki menikah di luar Gereja Katolik. Romo mengatakan hal yang sama, dan katanya Romo mengatakan seperti itu disalahkan juga. Kok Romo malah mempersilahkan? Itu yang Romo mengatakan, kalau Anda menemukan di tempat yang baru dan itu Anda merasakan lebih baik, ya silahkan. Tetapi Gereja Katolik itu selalu terbuka, kapanpun Anda akan kembali lagi. Nah, itu yang terjadi lah. Satu keluarga itu saya memang dekat karena dulu anaknya pernah saya dampingi waktu belajar di SD. Kemudian saya main. Terus dia mengatakan seperti itu karena Mawar Saron itu kan programnya 1.000 gereja, 1 juta umat. Nah, saya tanya lah, anak Nathan sekarang di mana? Di Tegal, Bu. Saya tanya, loh di Tegal memang sudah ada gereja? Belum, baru merintis. Oh, berarti sekarang merintis di Tegal. Nah, ini menjadi keprihatinan juga ya Romo ya. Bagaimana kehadiran kita harusnya Romo. Ini saya juga eh, apa ya, kehadiran saya, kehadiran kita di lingkungan kita, apakah juga membawa kegembiraan bagi mereka, sehingga juga menjadi tantangan ketika Romo Sugi kemarin memaparkan baptisan dewasa begitu besar sekali. Apakah yang dikatakan Mas Win tadi benar, sebelah itu lebih menarik, dan ternyata banyak tarikan-tarikan juga yang membuat umat kita akhirnya juga banyak yang menyeberang. Demikian Romo, apa yang bisa kita lakukan? Matur nuwun. Ya, Eh, ya. saya tidak mau menanggapi, saya hanya mau kasih perumpamaan ya Bapak Ibu ya. Pasti kalau kita belanja itu kan pasti bingung ya. Sama-sama butuhnya termos. Yang satu ada ininya, yang lain ada itunya ya. Pasti kita memilih termos yang mana ya, pasti menghitung ya, mengukur ya. Ya dari harga juga dibanding-bandingkan ya, dari semuanya. Pasti ketika kita memilih sesuatu barang itu kan pilihannya kan berkaitan dengan suka dan tidak suka, atau ya dalam penilaian kita ya. Maka ketika kita memilih jalan hidup dengan cara yang sama, pasti bingung. Pasti mengatakan saya milih yang terbaik ya. Padahal yang dipilih kan juga hanya cara ya. Cara yang sifatnya dapat kita milih baju kuning atau baju merah kan itu kan tidak penting ya. Tetapi kalau kita hidup dengan cara begitu terus, kita akan lelah. Kenapa? Kita tidak melakukan satu pilihan yang membawa kita kepada suatu proses yang dalam. Sama halnya ketika cara pilih yang sama itu kita tempatkan dalam kaitan dengan orang menjadi memilih untuk hidup berkeluarga atau tidak ya, atau memilih untuk menjadi imam atau menjadi biarawan. Kalau cara memilihnya, mengambil keputusannya itu prosesnya tidak baik, artinya prosesnya lebih pada manusiawi, pasti akan berhenti ya. Karena yang menjadi dasarnya adalah suka dan tidak suka, atau pemahaman tentang ini lebih baik atau tidak baik ya. Maka tadi kembali kepada tema hari ini, hamba Tuhan. Suatu proses itu menentukan bagaimana seseorang semakin masuk dalam kedalaman. Dan kedalaman itu berangkat dari suatu relasi. Relasi yang dalam ya. Dalam itu berarti kan kita kalau lihat laut dalam itu kan ya udah, itu lautnya dalam ya. Semakin warnanya semakin dalam ya semakin tidak kelihatannya. Maka kalau relasi kita dengan Tuhan itu tidak kita pelihara dan kita jaga, kembangkan, ya akhirnya kita lebih pada di permukaan saja.
yaitu pemikiran dan perasaan tentang Tuhan. Tapi apakah sungguh pengalaman akan Allah itu membawa kita pada suatu kedalaman hidup? Itulah yang tadi kita renungkan dalam semangat hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah soal kesetiaan dan soal ketaatan iman. Ya. Maka kalau kita mengatakan, contohnya ya Bapak Ibu ya, ini dalam konteks tidak hanya soal pindah ke gereja lain, tapi juga pindah agama ya. Kalau kita mengatakan Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran, ya sudah. Yesus sudah memahyukan kepada kita, dan kita mengamininya, itu kan sudah jelas ya, bahwa Yesus adalah jalan. Nah, tinggal bagaimana aku membangun relasiku dengan Yesus secara konkret, inilah Lia maksudnya. Ibu Teresa dari Kalkuta itu tidak mempunyai suatu tendensi untuk membaptis orang, tidak, sama sekali tidak. Tapi cara hidupnya itu memberi inspirasi bagi orang-orang yang beragama Hindu dan beragama lain. Maka di sini kelihatan jelas sekali bagaimana hidup yang dibangun dalam relasi dengan Yesus yang makin dalam justru memberi inspirasi pada banyak orang yang beragama tanpa mereka mengubah agamanya. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kesetiaan dan kesungguh-sungguhan Ibu Teresa dalam pelayanannya karena Kristus itu membuat orang yang beragama lain makin beragama dan makin percaya pada Tuhan dengan caranya, tanpa mengubah mereka. Nah, inilah yang bagi saya misteri iman yang luar biasa ya, bahwa Allah itu lebih daripada Yesus, lebih daripada yang kita pahami. Maka Ibu Teresa juga memahami itu. Pemahaman dia tentang Yesus itu tidak dapat membuat dia mengatakan Katolik atau menjadi Katolik adalah tujuannya, tidak. Tapi pemahamannya tentang Yesus yang dia jalankan dalam love in action, dalam persaudaraan, dalam kasih itu semakin membuat banyak orang menjadi lebih hidup berkualitas dengan cara hidupnya yang sudah dipilih. Nah, inilah yang saya pikir tadi, apakah yang kiri dan kanan lebih baik? Kalau itu yang kita lihat, berarti kita masih tergoda untuk tidak melihat Yesus sebagai yang utama. Nah, maka berhadapan dengan fenomena seperti itu, hanya satu yang kiranya kita perlu kita terus upayakan adalah tetap menyapa mereka sebagai orang yang dicintai Tuhan. Kita menghormati, tapi kita juga tidak mengatakan bahwa apapun ya itu adalah pilihan masing-masing. Kita hanya mengatakan bahwa hidup yang lebih mendalam adalah bagaimana kita setia pada apa yang sudah kita imani, kita jalani. Dan kesetiaan itu kan individual ya. Tidak bisa kita mengatakan kamu tidak setia, saya setia. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang dihidupi. Maka tanpa kita katakan apapun, kita bisa menunjukkan bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan di dalam setiap pilihan hidup. Demikian Bu Lindri. Iya, matur nuwun Romo. Ya, terima kasih Romo. Memang saya lihat kita sendiri kurang, ya tadi Romo bilang ya, bahwa love in action itu bukan menjadi satu proyek ya, tapi menjadi komitmen di dalam sebagai hamba itu ya Romo. Sebetulnya hari ini tuh saya galau karena salah satu kerabat ini lagi memperoleh perminyakan malam ini Romo. Pukul 7 tadi setelah ada misa. Seharusnya saya harus mendampingi ya ke sana. Tetapi karena Rosa sudah izin duluan, jadi mestinya saya itu mau pamit sama Rosa. Rosa, saya malam ini itu mau off jadi host karena saya harus mendampingi. Dan itu kayak apa ya? Ya itu yang harus kita hidupi ya, Rom, di dalam komunitas kita ya. Karena dia harus kita doakan gitu ya. Jadi malam ini bersama Romo Yoyon tuh
satu kerabat Charlotte namanya, dia mau dioperasi hari Senin. Kemudian dia karena ini dia minta perminyakan malam ini karena dia harus diangkat rahimnya karena ada kanker, Romo, ada kankernya di sana. Nah, jadi sebetulnya ya saya galau. Tapi malam ini tuh kayak Romo ngomong ya sudah ya. Jadi itu memang kehadiran dan itu yang harus kita kembangkan terus-menerus ya. Ikut bersama mereka hadir ya di dalam segala ya kalau saya ngomong itu kegalauan dari kerabat kita ya Charlotte ya. Tapi ya beruntung malam ini ya ada beberapa teman-teman yang ke sana ya. Ya mungkin ada Erlin, ada beberapa teman Sita mungkin ya yang ke sana untuk mendampingi teman kerabat kami Charlotte itu ya, mendoakan juga selain menerima perminyakan. Dan itu mungkin itu kunci ya kalau menurut saya ya. Mengapa banyak orang-orang yang pindah imannya ya. Misalnya ngomong Katolik itu pindah ke tempat lain karena mungkin teman-teman dari sebelah itu lebih perhatian dari kita. Itu juga menjadi tantangan juga jadi buat kita ya karena kan tadi Romo juga mengaitkan hamba sebagai di dalam penderitaan ya yang dipilih oleh Ibu Teresa. Mengapa orang miskin yang dipilih? Saya kira ya miskin itu kan ya tidak selalu ini ya. Mungkin dia di Katolik tidak pernah merasakan pendampingan, tidak pernah kita hadir ya. Tetapi beda ya mungkin dengan teman-teman yang ini karena teman-teman yang kalau saya lihat itu Protestan misalnya itu mereka mencari jiwa benar-benar gitu ya dan itu luar biasa semangatnya. Nah kita kalah gitu ya meskipun kita mengikuti spiritualitas dari Mother Teresa, tetapi kita kalah kalau di dalam kehadiran. Jadi saya rasa itu Romo. Maka kami di eh, KKIT Surabaya sebetulnya ingin membangun juga dari dalam juga, Rom. Dari dalam itu di dalam komunitas kita ya, karena kami merasa bahwa kami masih kurang ya. Kemarin ada kerabat Dev yang meninggal, itu saya juga nggak sempat untuk menyambangi ya, dia sakit. Jadi saya merasa, aduh, saya kecolongan, Romo. Jadi saya merasa masih belum menjadi hamba. Kemudian ada kerabat juga yang namanya Handrio juga meninggal juga. Jadi usianya masih muda ya. Kalau Dev 52, Handrio 61. Jadi eh, itu jadi apa ya kayak tamparan buat kita sebagai kerabat ya. Kenapa kita kok Charlotte nggak pernah hadir? 58. Kenapa? 58. Charlotte 58. Oh ya Charlotte kan ya Charlotte ini yang sakit sekarang. Itu yang menjadi apa ya mungkin dari Romo yang tadi bawakan tuh ya membuat saya lebih aduh kok saya enggak ya tapi sayangnya si Rosa lebih dulu dia bilang Winardi saya harus terlambat jadi itu ya tapi saya kepingin sebetulnya hari ini untuk ke Widodaren ya ya mungkin itu ya Iya. sharing saya pada teman-teman di grup ini. Oke, ada Ya. pertanyaan lagi atau Daniel silakan Dan. Ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan sharing yang bisa saya berikan malam hari ini. Ya, tadi menanggapi tentang kenapa akhir-akhir ini banyak dari gereja Katolik pindah ke gereja Kristen. Itu saya akan memberikan sedikit pengalaman saya. Pengalaman yang saya lalui saat kuliah di Taiwan. Jadi sebagai perbandingan ya, di antara gereja Kristen dan gereja Katolik di Taiwan itu sangat kentara saat memperlakukan para mahasiswa ataupun orang yang belajar bahasa saat datang di sana. Jadi mereka kalau Katolik ini lebih banyak pasif ya, lebih banyak pasif berdiam, jadi nunggu orang-orang mahasiswa ataupun anggota jemaat Katolik itu datang ke gerejanya. Tapi kalau di Kristen itu mereka langsung jemput bola, bahkan sampai mereka rela menjemput di bandara.
Jadi saat di bandara itu mereka langsung dijemput oleh, padahal nggak kenal ya, ini nggak kenal, cuma dapat datanya doang. Dijemput oleh orang-orang dari gereja Kristen itu. Ada yang waktu itu Mormon, terus Stephen Tong gitu. Ya kalau kalau pada saat itu kita pas dijemput gereja Kristen, kadang-kadang walaupun kita Katolik itu juga sungkan ya nolak ya. Misalnya kita diajak ke mana perayaan ataupun acara latihan kur gitu, kadang-kadang ya karena mereka sudah jemput, sudah nyarikan tempat tinggal, sewa apartemen ataupun bayar bayar ini asuransi dan segala macam itu, eh, anak-anak di Indonesia tuh atau orang-orang Indonesia yang kuliah di sana itu juga ada rasa sungkan karena mereka perlakuannya demikian baik gitu. Itu salah satu yang saya lihat waktu saya kuliah di sana. Itu orang Kristen itu begitu antusias dan mereka ibaratnya jemput bola waktu bertemu dengan orang-orang Indonesia yang kuliah di sana. Yaitu gambaran yang di sana ya. Terus waktu akhir-akhir ini saya juga punya pengalaman, saya dikenalkan oleh teman saya Ivan ke komunitas FGB. FGB ini adalah organisasi yang beranggotakan Kristen Katolik. Jadi campuran antar Kristen Katolik, cuman wadahnya ini para bisnismen. Nah kebetulan saya dipanggil di sana beberapa kali sebagai pembicara, juga sebagai WL kadang-kadang sebagai worship leader. Ya, akhirnya saya membawakan di sana beberapa kali acara. Terus ya mulai berkenalan dengan para pengusaha di sana. Ya kira-kira pengalaman saya sih cukup berkesan sih ya. Jadi mereka punya wadah untuk persatuan antara Kristen Katolik hanya dalam wadah bisnis gitu. Ya itu kira-kira sharing saya yang bisa malam ini, malam hari ini. Terima kasih Daniel ya. Oke, ada yang mau sharing atau bertanya lagi? Kalau nggak ada ini, Bu Koni, burungnya kok nggak bunyi ya? Rasanya sudah jam 9 ya. Agak error. Ada error ya sekarang ya. Makanya kita nggak pernah tahu ini sekarang ya. Oke, teman-teman kerabat, ini Bu Sinta mungkin mau nambahkan? Enggak, ini enggak. Oh enggak ya, oke. Ya. Ini ada Ratnawati. Oh ya, Bu Ratnawati ya. Tapi udah jam 9 masih boleh, Pak. Boleh. Silahkan Bu Ratnawati ya. Saya sungguh merasa ya dengan anggota KKIT ini luar biasa. Menurut saya seperti yang Romo tadi bilang, Lia itu sudah menjadi identitas dari ibu dan bapak-bapak di sini. Karena saya sendiri sangat surprise dengan perhatian yang diberikan kepada saya. Itu saya pertama ikut join aja, yang saya nggak sengaja itu saya langsung dikontak oleh Ibu Linda Padang. Waktu itu Ibu Linda bilang coba dengan dokter Kemala di Greenfield. Tapi karena waktu itu sudah mau Lebaran, jadi kliniknya juga udah mau tutup. Dan saya setelah Lebaran saya harus dengan ke rumah sakit Darmais itu sudah padat jadwalnya. Jadi sampai hari ini maaf Ibu Linda Padang, saya masih belum sempat ke kliniknya Dokter Kemala. Dan juga saya dihubungi oleh Ibu Margo yang mengatakan bahwa Ibu Koni nyari-nyari saya, mau bantu. Luar biasa, saya juga sudah ditelepon, dihubungi Ibu Koni, diusahakan untuk kesembuhan saya. Itu saya merasa itu Oh, jaringannya jelek ya rasanya. Bu Ratnawati? Kayaknya putus. Ya, putus ya. Oke, sambil nunggu mungkin bisa nyambung lagi. Bu Ratna?
Belum ya? Ya. Waduh, ini emang ya pas sharing tiba-tiba putus ya. Ya, terkadang begitu ya, jaringannya Karena kurang masih baik. dipompa semangatnya, Ya, lagi drop ya, semangatnya. ya, ya. Oke, Romo mungkin itu mungkin Romo ada yang mau disampaikan terakhir Romo sebelum kita akhiri. Sudah Pak, cukup. Cukup ya. Ya, Ya, oke. semuanya. Terima kasih Romo yang sudah mengulang kembali ya bahwa kita punya teladan dari Bunda Maria adalah sebagai hamba, yang artinya kita setia ya di dalam menjalani mengabdi ya kepada Yesus. Oke, ini Bu Ratnawati sudah nyambung, apa bisa disambung lagi Oh iya ya. suaranya? Ya, Oh ya, ya. ya, silakan. Ini singkatnya gini, karena saya radiasi di leher, jadi saya nggak, dan juga sambung menyambung dengan infus tulang. Hari Sabtu yang lalu saya betul-betul drop, panas, diare, nggak bisa makan, nggak nafsu makan, lalu sampai Senin langsung berat badan turun 1,5 kilo. Dan hari Rabu saya harus di stimulator Rabu kemarin. Jadi saya sudah mulai mikir, ini saya harus ngomong sama dokter, saya nggak sanggup deh kalau harus lanjut radiasi. Saya lagi mikir-mikir, saya harus ngomong apa sama dokter. Kalau saya bilang saya nggak mau, itu saya nanti dokternya marah, karena pengalaman saya dokter di Indonesia ini kita nggak bisa bilang enggak, karena mereka itu pride-nya tinggi gitu ya, harga diri mereka tinggi. Jadi kalau kita nggak bisa, eh, jadi saya cuman ngomong, boleh tunda dok? Oh kalau boleh, oh boleh katanya. Kenapa lemas? Ya saya bilang hari Senin, hari Senin katanya. Cuma saya pikir kalau tunda-tunda juga harus dijalanin. Jadi hari Rabu kemarin saya tetap stimulator karena sebetulnya sudah sehat. Dan saya sudah mulai ragu-ragu, imannya sudah mulai rontok gitu ya, sudah mulai kok Yesus, kok gimana ya. Eh, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus kita tidak seperti manusia yang kalau kita tidak percaya marah, kalau kita tidak setia juga marah. Tapi Tuhan Yesus selalu setia. Kenapa? Karena 5 hari yang lalu saya itu setelah misa pagi, biasanya saya belanja pada tukang sayur yang dekat depan gereja, samping itu jalannya kecil, itu 2 mobil pas-pasan. Saya lihat waktu ada bajai yang turunin penumpang, tapi saya kan jalan terus sambil bawa belanjaan. Itu bajainya mutar balik, jadi dia dorong saya, bajai itu dorong saya dari belakang. Jadi karena dia mau mutar, dia mundur dulu, jadi belakang sama belakang itu. Jadi saya didorong dari belakang dengan belakangnya bajai, saya langsung tengkurap, langsung jatuh karena kita lagi jalan didorong gitu. Tapi Tuhan itu mau mengatakan pada saya bahwa Tuhan itu menyertai saya dan tidak meninggalkan saya. Kenapa? Karena saya itu nggak boleh jatuh, kata dokter. Tidak ada satu gores pun, luka atau lebam atau patah apalagi, karena ada 2 ibu yang dekat saya teriak, aduh ada yang patah nggak Bu, katanya. Aduh ibu ini sampai, saya memang sampai tengkurap gitu, sampai tengkurap, dan belanjaan saya sampai terlempar, dan luar biasanya tidak ada satu gores. Itu luar biasa Tuhan mau menunjukkan, karena saya imannya sudah mulai goyah, karena saya sudah mulai meragukan di mana nih Tuhan Yesus gitu.
Aduh, jadi saya di sini luar biasa. Kalau hari malam ini juga saya ikut karena Ibu Koni mengingatkan saya malam ini ada. Karena memang saya hari Senin harus radiasi Senin sampai Jumat. Dan saya memang agak takut dan khawatir ini. Apakah masih bermanfaat atau akan saya merasakan side effect-nya aja yang luar biasa. Itu luar biasa tuh, jadi kering kita punya leher. Jadi susah, enggak nafsu makan. Jadi saya tadi ada satu pelajaran yang luar biasa dari Romo Rudi. Itu doa itu bukan cuma hal meminta, tapi soal menyerahkan diri ya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Oh luar biasa, saya pikir memang saya mulai besok nggak mau minta lagi apa-apa. Pokoknya berserah aja kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Sungguh luar biasa pelajaran yang saya terima pada malam hari ini, karena saya sebetulnya malu loh, minder dengan ini, dengan grup ini. Tapi Romo tadi bilang kalau kita mau lihat gitu, kita tidak perlu masuk suatu organisasi atau inisiasi apapun, tapi kita dapat memulai yang hal kecil. Karena saya masih sibuk dengan diri saya sendiri, masih bolak-balik ke rumah sakit, masih dalam perawatan, masih belum bisa banyak berbuat apa-apa. Jadi saya mohon doanya benar. Saya terima kasih dengan Ibu Koni yang sudah berusaha, walaupun masih belum, tapi niatnya Ibu Koni itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan, saya percaya. Dan itu memang sangat menolong saya, bahwa banyak teman-teman di sini walaupun masih belum pernah ketemu, tapi mereka sungguh ada bersama saya. Terima kasih Romo untuk pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Sangat memberkati saya. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih Bu kasih. Ratna. Ya, Selalu dalam doa ya. Ya, Kita berdoa untuk Bu Agus, Bu Ratna. ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan akhiri dengan kita mendengarkan lagu Kambi Mailet ya. Semoga dengan kita menjadi hamba Tuhan, kita boleh semakin memancarkan cahaya seperti yang dilakukan oleh Ibu Teresa ya, menjadi cahaya buat Yesus di dalam kegelapan, kepada orang-orang yang miskin ya. Oke, kita mau dengarkan lagu Kambi Mailet.